Selamat pagi ke teman-teman semua. Selamat datang pada kuliah Skill Lab kali ini. Dalam pertemuan ke-9 ini akan ada 4 bagian terpisah yang akan mengupas sedikit tentang PCR dan ragamnya. Bagian pertama kali ini akan membahas tentang pengetahuan dasar PCR. Dalam video pertama ini, saya akan berbagi tentang apa itu PCR, apa saja komponennya, dan bagaimana prosesnya. Polymerase chain reaction merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperbanyak materi genetik, biasanya berupa RNA atau DNA, dari suatu organisme sebagai contoh virus maupun bakteri dan sebagainya. Sebagai contoh, di sini kita ingin mempelajari bagian tertentu, misalnya bagian tengah DNA ini ya. Jika kita mengandalkan dari ekstraksi DNA saja, tentu akan susah ya menentukan bagian tengah dari DNA tersebut. Maka PCR di sini akan membantu kita untuk memperbanyak bagian spesifik dari DNA tersebut, misalnya bagian tengahnya saja, yang semula hanya dari satu bagian, kemudian dikopi menjadi jutaan dalam waktu yang singkat untuk kita pelajari lebih jauh. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerja teknik PCR ini? Jika digambarkan dalam satu kata, secara prinsip PCR itu bekerja secara thermocycle, artinya ada siklus perubahan suhu ya. Thermo itu suhu dan cycle itu suatu siklus. Jadi teknik PCR ini bekerja dengan cara menaikkan lalu menurunkan temperatur dalam beberapa siklus untuk mendapatkan jutaan kopi DNA. Ya, simply said, kalau fotokopi DNA ya, sama seperti fotokopi DNA. Namun lebih canggih lagi karena bisa memperbanyak bagian khusus dari materi yang akan difotokopi. Seperti dalam gambar ini, terlihat temperatur akan dinaikkan terlebih dahulu, kemudian diturunkan kembali, dan kemudian dinaikkan lagi. Dalam gambar ini terlihat satu proses siklus PCR ya, jadi gambar ini tuh hanya satu siklus saja. Dalam satu kali running PCR, satu kali mesin berjalan itu ada sekitar kurang lebih 30-40 siklus. Jadi bisa dibayangkan ya naik dan turunnya suhu selama beberapa kali untuk mendapatkan jutaan kopi DNA. Dalam PCR ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Karena tujuan utama PCR itu adalah mengcopy DNA, maka komponen utama yang dibutuhkan adalah DNA template atau sampel DNA dari organisme yang kita inginkan. Kemudian komponen kedua adalah DNTPase. DNTPase adalah deoksiribonucleate triphosphate. DNTPase ini berisi DNA konten ya berupa basa adenin, guanin, sitosin, dan timin atau bisa dikatakan tintanya ya kalau di mesin fotokopi itu. Jadi kalau terlupa menambahkan DNTPase ini ya sia-sia aja PCR-nya karena kita nggak akan ada produk yang dihasilkan. Kemudian komponen ketiga adalah PCR primer. Primer di sini akan mengarahkan mesin PCR untuk mengcopy bagian tertentu dari DNA yang akan kita perbanyak. Dalam pengkopian DNA, kita membutuhkan satu pasang primer berupa forward primer dan reverse primer yang akan kita bahas pada video keempat nanti. Kemudian komponen keempat adalah DNA polymerase. DNA polymerase merupakan enzim yang berfungsi untuk membuat double-stranded DNA dari prekursor yang ada, yaitu dari DNTPase. Jika diibaratkan mesin fotokopi nih, DNA polymerase ini adalah pitanya mesin kopi yang menempelkan tinta ke dalam kertas. Atau lebih gampangnya ya, bisa dianalogikan sebagai resleting nih, yang menggabungkan bagian resleting kanan dan kiri. Jadi DNA polymerase seperti resleting begitu, yang menggabungkan DNTPase untuk mengcopy template DNA yang sudah ada. Dan DNA polymerase yang ada itu harus heat resistant karena PCR sendiri kan thermocycle ya, ada perubahan suhu. Sehingga enzim DNA polymerase ini tidak rusak dengan adanya perubahan temperatur yang ada. Ada banyak sekali jenis DNA polymerase yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan atau vendor, namun prinsipnya akan kita bahas lebih detail lagi pada video keempat. Keempat komponen PCR tersebut itu harus ada dalam suatu reaksi PCR. Untuk komponen lain seperti di sini air, kemudian itu digunakan sebagai penambah volume untuk mendapatkan volume minimal ya dalam satu kali reaksi PCR. Nah, volume ini nanti berkaitan dengan jumlah pengambilan komponen penting PCR yang lain.
Sedangkan PCR buffer di sini tuh sebagai contoh Mg2+, itu berfungsi untuk membantu aktivitas DNA polimerase. Di sini Mg2+ membantu memfasilitasi pembentukan kompleks antara DNA sampel dengan primer, yaitu dengan menstabilkan muatan negatif ikatan fosfat pada DNA template. Jadi komponen air dan buffer di sini bisa tidak ditambahkan atau perlu dan tidak ditambahkan itu tergantung kondisi DNA sampel yang akan kita running PCR-nya. Setelah kita mengetahui prinsip dasar PCR, kemudian mengetahui komponen apa saja yang akan kita tambahkan untuk PCR, maka proses PCR sendiri itu lebih jelasnya sebagai berikut. Yang sudah seperti dijelaskan tadi bahwa proses PCR itu berupa perubahan temperatur dalam beberapa siklus. Satu siklus PCR itu terdiri dari 3 perubahan temperatur, yaitu denaturasi, annealing, dan elongation ya. Proses PCR yang pertama adalah denaturasi ikatan hidrogen pada DNA double helix atau memutus ikatan hidrogen antar basa menggunakan pemanasan. Makanya pada awal PCR itu suhunya dinaikkan ya. Sebagai contoh, susunan double helix DNA yang diinginkan adalah sebagai berikut yang ada pada gambar sebelah kiri. Antara adenin dan timin, kemudian guanin dan sitosin itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang titik-titik itu ya, untuk membentuk struktur double helix DNA. Dengan adanya pemanasan, maka ikatan hidrogen tersebut itu bisa terputus dan menyebabkan DNA double stranded menjadi single stranded. Jadi terpisah ya antara atas dengan bawah. Sehingga proses PCR pertama kali adalah dengan menaikkan temperatur sampel, biasanya sekitar 94 sampai 98 derajat Celcius dan selama 20 sampai 30 detik. Di sini terlihat adanya range suhu yang ditawarkan ya. Tingginya suhu dan waktu proses denaturasi itu tergantung dari kandungan GC dalam DNA sampel. Hal ini disebabkan ikatan hidrogen pada GC itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan Ta ya, di mana ikatan GC memiliki 3 ikatan hidrogen, sedangkan Ta memiliki 2 ikatan hidrogen pada gambar sebelah kanan, sehingga masuk akal jika untuk memutuskan suatu ikatan yang kuat, maka membutuhkan suhu yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama. Hasil akhir dari proses denaturasi akan didapatkan 2 single strand DNA. DNA single strand atas dan DNA single strand bawah, atau kalau dalam gambar sini kanan dan kiri. Kemudian melangkah ke proses kedua dari satu siklus PCR adalah annealing proses. Annealing merupakan proses pelekatan primer kepada single stranded DNA yang dihasilkan pada proses denaturasi dengan cara menurunkan suhu temperatur PCR. Tingginya temperatur yang dipilih tergantung dari primer ya, karena untuk melekat, primer membutuhkan suhu tertentu. Jika suhu annealing yang terlalu rendah mengakibatkan primer akan sulit melekat pada DNA template. Nah, dan jika suhunya terlalu tinggi, maka primer juga tidak melekat secara spesifik pada DNA template yang kita inginkan. Jadi bisa melekat di mana saja. Untuk pemilihan primer di sini sangat menentukan suhu yang akan digunakan, sehingga pemilihan primer ini akan kita bahas khusus pada video keempat. Namun secara umum, primer itu kriterianya memiliki panjang kurang lebih 19 sampai 30 besper, atau kalau ada beberapa informasi ataupun sumber ya menyebutkan 18 sampai 30 dan yang lain-lain itu more or less sama ya. Kemudian melting temperature antara forward primer dan reverse primer itu berada di bawah sekitar 4-5 derajat Celcius dan harus memiliki kesamaan dengan DNA template lebih dari 60% supaya primer itu bisa melekat spesifik pada DNA template yang ada. Untuk proses terakhir dari siklus pertama PCR adalah proses elongasi. Proses ini merupakan proses sintesis DNA yang akan menghasilkan kembali 2 double stranded DNA baru dari 1 double stranded DNA template yang kita dapat tadi. Proses elongasi ini dilakukan dengan cara menaikkan temperatur PCR dari 75 hingga 80 derajat Celcius.
Pada proses ini, DNA polymerase itu akan berfungsi seperti resleting ya, yang seperti yang saya terangkan tadi itu. Jadi dia menyusun di NTPs, komponen-komponen di NTPs sesuai dengan DNA single stranded yang ada. Misalnya single stranded di atasnya itu berupa G, maka pasangannya itu adalah C dan seterusnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan pada proses elongasi ini tuh tergantung pada panjang sequence yang akan kita copy. Misalnya panjang sequence yang akan kita PCR itu sekitar 2 kilobase per. Jadi kita mesti lihat, kita mesti baca petunjuk dari protokol dari DNA polymerase yang kita pakai. Kita lihat dibutuhkan berapa menit untuk mengcopy 2 kilobase per sequence kita. Normalnya itu 1 menit untuk 1 kilobase per. Jadi secara keseluruhan proses PCR itu merupakan serangkaian perubahan temperatur, yaitu menaikkan temperatur pada proses denaturasi, kemudian menurunkan temperatur kembali pada proses annealing, dan kemudian menaikkan lagi pada proses elongasi, kemudian menaikkan dan menurunkan lagi hingga berkali-kali kurang lebih 30-40 siklusnya. Pada setiap satu siklus thermocycle itu akan menghasilkan 2 kopi. Seperti di gambar ini ya, dari 2 double stranded biru itu akan dihasilkan 2 garis biru dan 2 garis merah. Nah, itu bisa dikatakan 2 double stranded DNA baru. Terus kemudian pada akhir siklus kedua akan menghasilkan 4 kopi DNA baru. Kemudian siklus ketiga akan menghasilkan 16 DNA baru dan seterusnya hingga akhir kopi DNA bisa dihitung sesuai dengan rumus N pangkat N gitu, di mana N merupakan siklus yang ada. Jadi bisa dibayangkan jika satu siklus thermocycle itu membutuhkan 2-3 menit, maka dalam waktu 1 jam itu akan ada 20 siklus yang akan menghasilkan 2 pangkat 20, yaitu dari satu kopi double stranded DNA akan menghasilkan 1.048.576 kopi. Banyak sekali ya, bisa dibayangkan berapa banyak ya kopi DNA yang dihasilkan dalam satu sampel PCR. Tentu akan sangat cukup untuk dilakukan analisis selanjutnya. Oh, keren ya. Oke, ini bahasan awal dari PCR. See you on the next video tentang real-time PCR.